Bismillahirrahmanirrahim. Recording in Alhamdulillahirabbil progress. alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas dalalah dan pembahagian dalalah. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan mufrad dan murakkab. Langsung kita baca matan. Waddalu bil mutabaqati in kusida bi juz'ihi ad-dalalatu ala juz'i ma'nahu fahuwal murakkabu karamil hijarati wa illa fahuwa mufradun. Dan lafal-lafal yang menunjuki. Jadi dal adalah wasaf daripada lafal. Maka alif lam di sini bisa kita artikan di sini yang dimaksudkan adalah lafal. Lafal-lafal yang menunjuki dengan mutabakah jika dimaksudkan dengan juzuk-juzuknya lafal akan menunjuki di atas juzuk daripada maknanya lafal, maka dia itu murakkab. Seperti ramil hijarah, orang yang melemparkan batu. Wa illa, maka jika tidak, maka dia adalah mufrad. Jadi penjelasannya, lafal yang menunjuki di atas makna dengan mutabakah. Nanti saya akan menyampaikan kenapa dikaitkan dengan mutabakah. Ataupun saya menyampaikan sekarang, di antara tiga dalalah, kenapa yang dijadikan pertimbangan pada mufrad dan murakkab adalah mutabakah. Apakah tidak boleh ada tadammun dan iltizam? Ataupun boleh. Di sini, Qutbuddin Ar-Razi mengemukakan dua pendapat. Yang pertama bahwa mufrad dan murakkab itu mutabakah. Wajib mutabakah. Namun dikritik, ini kurang tepat. Dalam arti, kan setiap lafal itu menunjuki makna, kadang-kadang maknanya bukan basit, murakkab. Maka menunjuki ke juzuknya, maka dia tadammun, ataupun dia makna lazim, maka dia ada iltizam. Maka yang tepatnya boleh ada tadammun, boleh ada iltizam pada persoalan mufrad dan murakkab. Cuman karena tadammun dan iltizam itu tidak akan hasil tanpa ada mutabakah. Mutabakah adalah asal, tadammun dan iltizam adalah furu', maka dikaitkan adalah ad-dalu bil mutabakah. Jadi pendapat yang pertama mengatakan wajib dalalah mutabakah. Pendapat yang kedua, aulawi. Jadi satu lafal yang menunjuki di atas makna, kalau setiap juzuk lafal itu memiliki makna dan maknanya itu maksudah, maka dia itu adalah murakkab. Maka kalau bukan itu, maka adalah dia mufrad. Contohnya kita fokus di ramil hijarah. Di situ ada dua lafal. Rami memiliki makna rami adalah orang yang melempar. Al-hijarah maknanya batu. Jadi makna mutabakah pada contoh ramil hijarah bahwa rami memiliki makna, al-hijarah memiliki makna, masing-masing juzuk ini menunjuki kepada juzuknya makna. Itulah mutabakah. Jadi emang mutabakah itu, dalam mutabakah itu ada dua. Ada ain bil ain. Ain bil ain berarti seperti dalalah lafal insan ke hewan natik. Jadi cuma lafal insan yang menunjuki kepada makna hewan natik. Ada di sana wadaknya berlebih dari satu. Misalnya seperti ramil hijarah, ada dua lafal. Maka ada dua makna. Juzuk yang pertama rami ada makna. Juzuk yang kedua al-hijarah juga ada maka gabungan daripada ramil hijarah itu diwabakkan bagi makna gabungan juga. Itulah mutabakahnya. Jadi rami itu ada makna, memang dia sudah ada makna. Dan mutabakah lafal rami menunjuki kepada makna yang melempar, al-hijarah menunjuki kepada makna batu, itu sudah mutabakah. Tapi bukan itu yang kita bicarakan. Jadi mutabakahnya pada murakkab bagaimana? Gabungan daripada dua lafal ini menunjuki secara mutabakah kepada gabungan dua makna daripada ramil hijarah. Itulah mutabakah. Jadi jangan salah paham.
rami ke makna rami, hajarah ke makna hijarah, itu emang sudah mutabakah. Tapi dia mufrad, mustakil kan. Tapi gabungannya itu menunjuki kepada makna yang gabungan, itulah mutabakah. Saat kita mendengar orang melempar batu, ucapan ramil hajarah langsung terlintas ke pikiran kita, ke zihin kita, zat ataupun seorang yang melempar batu. Nah, makna ini ditunjuki oleh lafal ramil hajarah secara mutabakah. Jadi dalalah mutabakah itu lebih umum daripada sekedar satu lafal menunjuki pada satu makna. Fatanabbah. Maka keluar daripada makna murakab, karena syarat murakab tadi pertama lafal itu ada juzuk, kama huwa masyhur, ada juzuk, kemudian juzuk itu ada makna, kemudian makna itu ada dalalah dan dalalahnya adalah ada maksudah. Maka keluar daripada yang tidak ada juzuk sama sekali seperti hamzah istifham, maka dia itu mufrad. Ataupun dia ada juzuk tapi tidak ada makna, tidak menunjuki kepada makna. Seperti Zaidun, Zayada itu ada juzuk, Zaidun itu ada juzuk tapi tidak ada dalalah kepada makna. Ataupun ada juzuk dan menunjuki kepada makna, tapi makna itu udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena sudah di alamnya. Seperti Abdullah di alam kepada seseorang. Ataupun ada juzuk, ada makna, ada dalalah dan maksudah. Tapi dia sudah di alamiah juga kepada syaksun insani. Kadang-kadang ada ibarat kitab insani tanpa diungkapkan syaksun insani. Hayawanun natik. Hayawanun natik itu ada juzuk, hayawan dan natik. Ada makna. Hayawan ada makna, natik ada makna. Dan ada dalalah ditunjuki oleh lafal hayawan natik ke maknanya masing-masing. Dan maknanya maksudah. Tapi karena dia hewan natik itu diperuntukkan kepada seorang yang berstatus sebagai manusia. Syaksun insani ya. Bukan ke mana insan. Tapi dialamiahkan kepada syaksun insani. Berarti syaksun insani misalnya saya ada dua nih, ada dua sisi. Zat saya yang juz'i dan ada makna hewan natik pada saya. Sekarang lafal hewan natik yang diperuntukkan ke saya, dialamiah kepada saya yang sebagai manusia, ada nggak masih makna hewan natik saat dialamiah kepada saya? Ada, ya nggak? Karena saya bergerak dan berpikir, berarti ada makna, ada juzuk, ada makna, ada dalalah dan maksudah. Karena yang diinginkan oleh hewan natik ya menunjuki kepada bergerak dan berpikir. Dan ada itu pada saya. Tapi bukan untuk dirinya, tapi di alamiah ke. Beda dengan Abdullah. Abdullah itu emang juzuknya udah nggak ada makna lagi. Karena sudah di alamiah. Sedangkan hayawan natik juzuk-juzuknya ada makna dan maksudah. Tapi dia diperuntukkan bukan untuk dirinya. Itu bedakan. Maka di situ ada perdebatan seperti dalam syarah Al-Fanari dan dengan beberapa syarah yang lain dalam persoalan ini. Oke ya. Kemudian kenapa pada kitab Syamsiah ini didahulukan definisi murakab terhadap mufrad? Padahal secara realita duluan mufrad baru murakab. Murakab itu tersusun daripada mufrad. Maka secara wada', secara tabi'ah duluan mufrad baru murakab. Maka kalau tabi'ahnya begitu, maka wada'nya, peletakannya sesuai tabak. Kan begitu. Jadi menurut dalam para hukama, sesuatu yang sudah ditentukan oleh tabi'ah, maka wada' juga begitu. Wada' mengikuti tabi'ah. Murakab tersusun dari mufrad. Tidak akan hasil murakab tanpa ada mufrad. Maka mestinya mendahului mufrad terhadap murakab. Seperti dalam syarah Mirkah dan dalam beberapa kitab yang lain. Mendahulukan. Dalam Sulam Norak mufrad dulu apa mufrad dulu? Sedangkan Syamsiah mendahulukan murakab terhadap mufrad. Pertama begini. Definisi. Sebelum saya masuk ke situ. Mufrad itu ada dua makna. Ada min haisu zat, ada min haisu mafhum. Makna zat seperti masadak ya.
ma sadak. Zaidun. Zaidun itu terbenar kepada, itu Zaidun itu mufrad. Ma sadaka alaihi. Ini ma sadaknya adalah afrad. Itu bihasabil dzat, tanpa melihat ke sisi yang lain. Ada bihasabil mafhum seperti katib, al-katib. Al-katib kan mufrad kan? Zat, sosok yang menulis. Mufrad. Tapi dia mafhumnya yang difokus di situ. Mafhum kitabah. Menulis, yang menulis itu zat. Yang zat itu bisa Zaid, bisa Umar, dan bisa yang lainnya. Tapi fokusnya bukan Zaidonnya. Bukan zat yang menulisnya. Bukan sosok zat itu yang difokus. Tapi menulisnya yang dilakukan oleh zat. Bihasabil mafhum. Sekarang yang dilakukan oleh penulis Syamsiah mendefinisikan mufrad dan mendefinisikan murakab. Definisi itu membicarakan mafhum apa membicarakan afrad? Membicarakan mafhum. Maka oleh karena itu mafhum mufrad itu harus didahului di atas mafhum murakab. Kenapa? Enggak, terbalik. Mafhum murakab itu harus didahului di atas mafhum mufrad. Kenapa? Karena mafhum murakab itu wujudi, nggak ada nafi. Ya kan? Di belakang gitu, ad-dalu bil mutabaqah in qusida bi juz'ihi ad-dalalatu ala juz'ihi ma'nahu. Wujud, subut. Sedangkan pada mufrad wa illa. Maka secara mafhumnya, mafhum murakab itu wujud. Sedangkan mafhum mufrad adami. Wujud muqaddam ala adami. Maka didahulukanlah pembahasan ini karena kebetulan musannifnya mendahulukan murakab. Tapi kalau musannifnya mendahulukan mufrad, ada alasan lain lagi. Ya kan? Ya kan, bagaimana dalam syarah Sulam kan diberi alasan kenapa mufrad didahulukan di atas. Di sini ada akal-akalannya sedikit. Kemudian, oke, alhamdulillah. Ini sudah maklum. Kemudian kita lanjut matannya. Jadi poin di matan tadi, kenapa yang diungkapkan pada ibaratnya mutabakah? Apakah wajib? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan aulawi. Kemudian mutabakah itu tidak terbenar, tidak mesti satu lafal ke satu makna. Tapi gabungan lafal ke gabungan makna itu juga mutabakah. Kemudian kenapa didahulukan murakab di atas mufrad? Dan rincian yang tadi pembagian mufrad ada berapa? Saya rasa itu udah maklum bagi orang yang sudah belajar Syamsiah, karena pasti dia sudah mempelajari kitab mantik sebelumnya. Kemudian lanjut, wa huwa in lam yasluh li an yukhbara bihi wahdahu fahuwal adatu kafi wala wa in saluha lidzalika fa indalla bihayatihi ala zamanin muayyanin minal azminati thalathati fahuwal kalimah wa illam yadulla fahuwal ismu. Dan mufrad ini, wahwa ini kembali kepada mufrad. Dan mufrad apabila tidak layak mufrad itu untuk dijadikan kepada khabar. Di ayyukhbara bihi, untuk bahwa dikhabarkan dengannya ataupun jadi mahmul dalam istilah mantik dan menjadi khabar dalam istilah nahwu, maka namanya ada, seperti fi dan la. Wa in saluha, apabila patutlah mufrad itu, cocok mufrad itu untuk menjadi khabar. Fa indalla, maka jika mufrad itu menunjuki dengan bentuknya, yakni hay'ah itu bentuk lafal, bukan substansi daripada lafal. Di atas zaman yang sudah muayyan, yang tertentu, yang sudah terkhusus daripada 3 zaman, madhi, hal, dan mustaqbal, maka namanya adalah kalimah. Dan jika tidak menunjuki terhadap zaman tertentu secara hay'ah ya, secara hay'ah, maka dia adalah ismu. Pertama, lafal mufrad itu ada kala dia ada dalam istilah
mantik namanya ada, dalam istilah nahu namanya huruf. Ataupun kalimat. Kalimat dalam istilah nahu dia adalah fi'il. Fi'il. Tapi tidak terkhusus ya ada kepada huruf. Karena nanti akan saya sampaikan bahwa fi'il nakisah, kana, kaunu, kainun itu adalah bahagian daripada ada. Oke, ada kala isim. Kenapa? Pertama, lafal mufrad itu ada kala dia tidak boleh menjadi khabar dan nggak boleh menjadi mubtada. Seperti fi. Boleh Zaidun fid dari. Yang menjadi khabar, yang menjadi mahmul bukan fi. Tapi muta'ala daripada fi. Berarti Zaidun qainun. Zaidun mawjudun. Zaidun sabitun. Jadi yang letak menjadi khabar adalah sabit. Itu yang pertama. Apabila dia itu layak dijadikan, ini sebentar, ada. Apakah fi'il nakisah? Fi'il nakisah seperti kana dan selain kana. Apakah dia dikategorikan daripada ada? Kenapa enggak dia ada itu? Kana itu kan fi'il penghubung. Dia yang menghubungkan antara isim dengan khabar ya kan? Kana Zaidun kaiman. Apa fungsi kana? Yang menghubungkan, mengirtibat, merabitkan antara Zaidun dengan Maka ada istilah dalam ilmu mantik, ada rabit bi zaman, ada rabit bi ghairi zaman. Rabit bi zaman kana, rabit bi ghairi zaman huwa. Bagaimana posisi fi'il nakisah? Apakah dia masuk daripada ada ataupun dia masuk daripada kalimat? Pendapat yang kuat, dia itu adalah masuk daripada ada. Kenapa? Berbeda dengan kesimpulan ulama nahu. Karena kesimpulan ulama nahu, kana itu adalah fi'il. Ini ada kalimat yang sangat penting dari Syarif Al-Jurjani. Sehingga kita tidak bingung saat membaca ataupun menemukan istilah-istilah ilmu bahasa yang menurut ulama nahu berbeda. Kenapa? Karena fokus daripada manatikah, fokus daripada logikawan muslim. Jadi pada dasarnya lafal tidak perlu bagi para ahli logika. Tapi dia lafal itu dipertimbangkan karena dia bisa menunjuki kepada makna. Maka sudut pandang logikawan, lafal yang menunjuki kepada makna, lafal yang ada hubungan dengan makna. Lafal min haitsu makna. Sedangkan sudut pandang ulama nahu, lafal saja yang dia fokus. Maka karena dua sisi yang berbeda sudut pandang, berbedalah istilah. Maksudnya bagaimana? Tujuan ulama nahu kan mentashihul lafad. Ini lafalnya bagian dari mana ini? Saat dilihat oleh ulama nahu, fi'il nakisah seperti kana, itu sama dengan fi'il-fi'il yang lain. Maksudnya dia ada isim, ada fi'il, tandanya sama, ahwal lafalnya sama. Maka karena ada kesamaan dengan fi'il-fi'il yang lain, maka dia dikategorikan sebagai fi'il. Tapi menurut ulama manatikah saat mereka perhatikan kana misalnya, mereka memperhatikan kana, walaupun dia beda dengan yang lain, yakni kana berbeda dengan fi, kana pasti berbeda dengan huruf la. Tapi dia memiliki hubungan, memiliki titik temu dengan huruf, dengan fi dan la, sebagaimana sama-sama mengikat antara satu dengan yang lain. Zaidun fid dari, yang mengikat Zaidun dengan dar adalah fi. Maka disampaikan oleh ulama, huruf jar itu adalah isal ma'nal fi'li ilal ismi. Menghubungkan makna yang di belakang ke makna yang di depan. Itu tugas huruf. Kana juga menghubungkan antara isim dengan kana Zaidun qa'iman. Maka oleh karena maknanya sesuai, maka dimasukkanlah kana dalam ada. Walaupun menurut ulama nahu dia fi'il. Kenapa berbeda dengan kesimpulan nahu? Sudut pandang yang berbeda. Dan banyak sekali. Banyak sekali kalau antum bisa kumpulkan ikhtilafun nuha bil manatik, ada ikhtilaful manatikah bin nuha. Yakni bahasa yang kesimpulannya berbeda antara logikawan dengan ulama nahu. Itu kalau antum simpulkan itu luar biasa. Banyak sekali berbedanya. Antara lain ya masalah kana ini.
Kembali yang tadi, apabila lafal mufrad itu tidak bisa menjadi khabar, tidak bisa menjadi mahmul, diri lafal itu, maka dia masuk ke ada. Ya. Apabila dia boleh menjadi khabar, terbagi dua. Ada kala dia itu menunjuki terhadap zaman dengan bentuknya. Maksudnya bukan jauharnya. Bedakan antara bihai'ah dengan jauhar. Ams, kemarin. Al-yawm, hari ini. Menunjuki kepada zaman. Gadan, besok. Itu menunjuki kepada zaman karena diri lafal gadan. Diri lafal ams. Diri lafal al-yawm. Tapi daraba yadribu darban, kan hurufnya masih sama. Tapi zamannya berbeda-beda. Kenapa? Karena dia menunjuki kepada zaman bihai'ah, bentuk lafalnya. Paham ya? Jadi yang layak menjadi kabar, ada kala dia itu menunjuki kepada zaman dengan hai'ahnya, namanya adalah kalimat, ataupun dia tidak menunjuki dengan hai'ahnya. Dengan hai'ahnya. Kenapa? Karena ams, gadan, al-yawm itu masuk daripada isim. Walaupun dia menunjuki zaman, tapi zaman yang ditunjuki bukan dengan hai'ah, tapi dengan maddah ataupun dengan jauharnya. Maka namanya isim seperti Zaid dan Umar dan yang lainnya. Oke ya. Kemudian lanjut ke depan. Wahina idzin qala wahina idzin imma ay yakuna ma'nahu wahidan aw katsiran. Dan saat itu, yakni saat lafal itu terbagi kepada ada kalimat dan isim, ada kala bahwa ini kembali kepada isim ya, wahina idzin. Ada juga yang memperdebatkan masuk juga kepada fi'il. Tapi kebanyakan para ulama taksim maknanya yang sedikit dan yang banyak itu kembali kepada isim. Kenapa? Karena huruf tidak mustakil maknanya, dia butuh kepada muta'allaq. Sedangkan fi'il dia butuh kepada fa'il. Oke. Karena itu diperdebatkan, bisa dibaca dalam Hasyiah Attar ala Isahuji, ala Tahdzibul Mantiq. Fi'il itu kulli apa juz'i? Kalau fa'il min haisu hadas, min haisu kejadian yang ada pada fi'il, dia kulli. Melakukan, menolong itu kan terbenar kebanyak. Tapi min haisu fa'il, kita lihat dulu fa'ilnya nakirah apa ma'rifah. Kalau nasara Zaidun itu juz'i. Karena nasara rajul itu kulli. Tapi fokus, sebenarnya fi'il masuk juga, tapi karena fokus utamanya pada isim, maka yang dibahas adalah tanpa mengabaikan ada kulli dan juz'i pada selain isim. Oke. Wa hina idzin imma ay yakuna ma'nahu wahidan aw katsiran. Maka saat itu ada kala bahwa adalah maknanya isim itu satu, ada kala banyak ataupun banyak. Jadi lafal yang mufrad yang berbentuk isim, dia ada kala maknanya satu, ada kala maknanya banyak. Fa in kana al-awwalu fa in tashakhasa dzalikal ma'na summiya alaman. Ini jelas insyaallah. Maka jika adalah yang pertama, yakni maknanya satu. Kita lihat dulu. Fa in tashakhasa, maka apabila terkhususlah makna itu, tasyakhus. Sedemikian makna dinamakan yang makna yang satu itu, lafal mufrad itu namanya alam. Wa illa, dan jika tidak, dalam arti tidak tasyakhus, maka lafal mufrad itu namanya mutawatik. Ada kala jika samalah afrad-afradnya, baik yang dhihni dan yang khariji padanya makna. Seperti lafal insan dan lafal syams. Saya artikan dulu, nanti akan saya syarah. Dan musyakkik, jika adalah hasilnya makna pada sebagian itu lebih pantas dan lebih terdahulu dan lebih kuat daripada yang lain, seperti wujud dengan nisbah kepada wajib dan mungkin. Wa in kana tsani ini makna yang banyak, katsiran. Maka jika adalah maknanya itu, maka jika adalah yang tsani, karena ini kana tam ya.
Maka jika adalah wada'nya lafal, hu ini lafal mufrad ataupun isim, maka jika adalah wada'nya isim, bagi sedemikian makna, di atas jalan sama, merata, maka dia namanya mustarak, seperti lafal ain. Maka jika tidaklah demikian, dalam arti maknanya banyak, tapi ada kurang lebih. Bal wudi'ah, bahkan diletakkan lafal itu bagi salah satu keduanya pertama sekali, kemudian dinukilkan lafal itu kepada makna yang kedua. Tani ini makna yang kedua. Wahina idzin, maka saat itu, intaraka, jika ditinggalkanlah maknanya yang pertama, dinamakan lafal itu akan lafal mangkul yang urfi. Jika adalah yang nakil itu uruf am seperti dabbah. Ataupun nukul mankul syar'i jika yang nakil itu syara' seperti saum, salat, dan istilahi jika adalah yang mangkul itu uruf khas seperti istilah nahu dan istilah nuddar. Yani nuddar itu mantik. Lanjut. Wa in lam yutrak mawdu'uhul awwalu, maka jika tidak ditinggalkanlah maknanya yang pertama, makna lafal yang pertama, dinamakan dengan nisbah kepada mankul'an, kepada makna dasar, kepada makna yang pertama. Mankul'an itu makna dasar akan hakikat, dan dengan nisbah kepada mankul ilih, kepada makna kedua, majazan. Seperti Asad dengan nisbah kepada hayawan al-muftaris dan rajul as-suja. Ini kalau boleh kawan-kawan yang lain buka aja kameranya. Biar yang nampak belajar itu bukan cuma 1, 2, 3, 4. Kecuali bagi akhwat. Akhwat kalau nggak buka nggak apa-apa. Oke. Jadi mufrad dan murakab. Kemudian mufrad itu terbagi kepada ada, kembali kepada kalimat, dan kembali kepada isim. Kemudian isim ini dulu. Ada isim itu lafal maknanya satu, ada kala maknanya banyak. Jika lafal isim yang maknanya satu, maknanya itu terkhusus seperti Zaidun. Lafal Zaidun terkhusus kepada seseorang yang muayyanah, maka dia namanya alam. Intasyakhasa zalikal makna, dia itu adalah alam. Ataupun dia tidak maknanya satu tapi tidak terkhusus, dalam arti terbenar kepada banyak. Kita lihat dulu antara afrad-afradnya, baik yang dhihni dan khariji sama, maka dia dinamakan mutawati. Seperti insan, lafal insan maknanya satu, hewan natik, ya kan? Hewan natik. Kok murakab? Maknanya nggak bisa diungkapkan kecuali dengan dua lafal. Dasarnya dia mufrad. Oke. Satu, kemudian waktu diungkapkan dua, maka nanti ada istilah tadamun pada makna insan. Lafal insan maknanya satu, hewan natik. Yap, tapi dia terbenar kepada banyak. Terbenar ke Zaidun, terbenar kepada Umar, terbenar ke saya, terbenar ke antum. Terbenarnya ke saya dan ke antum itu sama porsinya, sama-sama hewan natik. Maka tidak ada yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Apapun agamanya, apapun kulitnya, apapun jabatannya, sama-sama hewan natik. Samanya dia itu fil kharij, ya kan? Fil kharij. Kenapa ada kayak fil kharij? Karena untuk membedakan seperti syams. Syams maknanya satu. Benda yang memiliki sinar yang besar lah kita artikan begitu. Itu lafal syams maknanya satu, tapi terbenar kepada banyak secara dhihni. Walaupun kharijinya cuma satu. Insan maknanya satu. Dhihninya banyak, khariji juga banyak. Maka pada insan dikaitkan dengan khariji. Karena untuk membedakan dengan syams, yang syams itu maknanya satu, tapi secara khariji cuma satu, tapi secara dhihni itu terbenar kepada banyak. Wa musyakkikan maknanya satu, tapi antara afradnya ya, maknanya tetap satu, tapi saat dipraktekkan terbenar lafal makna itu ke afradnya. Kalau sama namanya mutawati, kalau ada perbedaan maka dia dinamakan dengan musyakkik. Kenapa dinamakan musyakkik? Karena
orang yang melihat ini sama apa? Dia ragu mana yang lebih dominan antara satu dengan yang lain. Musyakik itu ada 3. Musyakik itu berdasarkan matan yang disampaikan oleh matan itu terbagi pada 3. Ada tashkik bil awwaliyah. Yani seperti wujud. Contoh di sini wujud. Wujud pada wajib itu lebih pantas, lebih kuat daripada mungkin. Karena mungkin itu wujud, tapi wujudnya yang diberikan oleh wajib. Sedangkan wajib, wujudnya wajib itu karena dirinya. Maka wujud yang ada pada wajib itu lebih aula daripada wujud yang ada pada mungkin. Itu tashkik yang pertama, tashkik bil awwaliyah. Ada tashkik bi taqaddum wa ta'akhur. Maksudnya hasil makna itu lebih terdahulu daripada sebahagian yang lain. Seperti begini, wujud. Ini terbenar pada kasus wujud juga. Wujud itu berada pada wajib, ada pada wajib. Wujud itu berada pada wajib itu lebih terdahulu daripada wujud yang ada pada mungkin. Kenapa? Karena adanya mungkin dengan sebab wajib. Maka wujudnya mungkin itu mutaakhir daripada wujudnya al-wajib. Oke ya. Yang ketiga, tashkik bisyiddah wa dha'fi. Makna bisyiddah wa dha'fi, hasil makna mufrad itu lebih bersangatan, lebih dominan daripada yang lain. Ya, seperti putih lah. Putihnya gigi seseorang dengan putihnya peci. Ya pasti sama-sama putih tapi putihnya berbeda. Ya kan? Yang mana lebih putih gigi karena gigi itu selalu disikat. Ya kan? Oke, paham ya? Bukan lagi musim dingin kan di sana kan? Oke, taib. Kenapa dinamakan dengan musyakkik? Karena maknanya itu ada. Putih yang ada pada peci, putih yang ada di papan tulis, putih yang ada di warna tembok. Itu sama-sama putih. Maknanya ada. Tapi orang yang melihat ke makna tersebut, dia menduga sama antara putih yang ada pada peci dengan putih yang ada pada papan tulis. Sama. Dia menduga seolah-olah sama. Maka kemudian dia timbul keraguan. Ini apakah sama ataupun tidak? Maka dia dinamakan dengan musyakkik. Oke. Itu matannya ke tadi dah. Wa in kana tsani, ini yang selesai. Maknanya yang satu kalau dia terkhusus namanya alam, kalau tidak terkhusus kita lihat dulu sama afradnya. Jika makna itu diterapkan ke afrad sama porsinya, maka namanya mutawati. Kalau tidak ada tafawud, maka dia tasyakkuk. Tasyakkuk ada terbagi 3, ada awaliyah, ada taqaddum, ada syiddah. Wa in kana tsani, jika lafal mufrad itu maknanya tidak satu tapi banyak. Ada rincian. Jika maknanya yang banyak itu berbeda-beda antara maknanya itu, diberikan lafal itu ke makna yang banyak itu sama. Maksudnya seperti lafal ain, diberikan lafal ain ke makna matahari, ke makna banyak. Apa makna ain yang lain? Apa? Mata, mata air. Itu wabak hakiki. Jadi satu lafal maknanya banyak. Dan lafal itu diberikan ke makna yang banyak itu dengan porsi yang sama. Dengan porsi yang sah, namanya adalah mustarak. Nah, di sini ada tambih. Lafal mustarak. Lafal mustarak. Jika kita mendengar lafal ain, kita mendengar lafal ain, yang otomatis makna ain itu kan banyak. Ada makna mata, matahari, ada makna sumber air. Taruhlah 3 saja, walaupun banyak. Apakah jika dalalah mutabakahnya menunjuki ke semua maknanya, ataupun lafal ain
menunjuki kepada makna mata. Misalnya saya sebutkan aini. Saat antum mendengar lafal ain, terlintas di benak antum maknanya mata. Apakah itu mutabakah? Syekh Syarif Al-Jurjani mengatakan, lafal ain misalnya, saat didengar oleh si samik dan terlintas maknanya in dalam pikirannya, itulah mutabakah. Baik dia mengetahui, baik itu yang dimaksudkan oleh si pembicara, si mutakalim ataupun tidak. Pasti si mutakalim memaksudkan dengan lafal in salah satu maknanya dengan bantuan karina. Ya maknain mata. Kita nggak perlu tahu itu. Yang kita tahu lafal in itu menunjuki kepada makna yang banyak. Karena kita sudah tahu wadah. Saat disebutkan langsung terlintas makna wadahnya. Maka itulah mutabakah. Namun pendapat ini dilemahkan oleh Fadlul Haq Khairul Abadi dan saya lebih cenderung dengan pendapat Fadlul Haq Khairul Abadi dalam kitab Syarah Al-Mirkah. Saya banyak merujuk ke Syarah Al-Mirkah. Disampaikan oleh Fadlul Haq Khairul Abadi, diri lafal tanpa diucapkan apakah sudah menunjuki kepada makna? Tidak. Misalnya ada lafal zaidun ya, ataupun lafal insan tanpa ada yang mengucapkan, apakah dia sudah menunjuki pada mana? Enggak. Karena tujuan lafal itu dibuat untuk mana? Untuk dalalah. Kapan terjadi dalalah? Saat diungkapkan oleh si yang ucapkan. Saat diungkapkan oleh lafid, orang yang mengungkapkan lafal itu. Maka saat saya mengungkapkan begini, aini tabki, mataku aini tabki. Itu yang terlintas makna ain yang didengar oleh si samik, itu maknanya adalah mata, bukan yang lain. Itulah mutabakah. Bukan makna keseluruhannya. Karena sebagaimana yang sudah disampaikan, wadah itu ada wadah syaksi, ada wadah naui. Wadah syaksi seperti lafal zaidun di wadah kepada syaksun muayyan, itu wadah naui. Ada wadah naui. Wadah naui seperti yang sudah saya sebutkan, alif dan nun itu untuk tasniyah. Lafal yang ada karinah muayyanah itu ke makna tersebut. Itu wadah juga, tapi secara naui, secara umum yang diwadahnya tidak terkhusus pada satu lafal. Paham ya? Alhamdulillah. Ini biar pas antum baca dalam syarah Syamsiyah dan Hasyiah Syamsiyah tidak mengarah ke situ. Mengarahnya adalah bi asriha, satu lafal mustarak yang menunjuki ke semua maknanya saat didengar karena dia mengetahui wadah, itulah mutabakah. Oke. Saya sarankan bagi kawan-kawan yang belum mempelajari wadah untuk mempelajari wadah karena pembahasan dalalah dan lafal dan mufrad dan murakab itu sangat terikat dengan pembahasan wadah. Oke. Jadi tadi jika satu lafal maknanya lebih dari satu, jika lafal itu hubungannya dengan makna yang lebih dari satu itu sama, dalam arti porsinya sama. Tidak ada anak tiri lah bagi makna yang lain. Jadi ke makna yang pertama, makna yang kedua, makna yang ketiga itu sama-sama memiliki. Jadi makna yang pertama merasa dia memiliki lafal tersebut. Makna yang kedua merasa memiliki lafal tersebut. Itu namanya mustarak. Wa illam yakun kadzalik, fokus di matan. Kalau tidak sedemikian, dalam arti apa? Bukan begitu. Jadi lafalnya maknanya banyak. Tapi dia ada makna pertama. Dia ada makna pertama, kemudian makna pertama ini ditinggalkan karena berpindah kepada makna yang kedua. Ada dua, saya belum maaf. Makna lafal itu lebih daripada satu. Bukan mustarak, yakni bukan porsinya yang sama. Dalam arti dia ada makna pertama, kemudian berpindah kepada makna yang kedua. Jadi satu lafal ada makna dasar, kemudian berpindah kepada makna yang kedua. Ini kita lihat dulu. Apakah makna pertama itu ditinggalkan ataupun tidak ditinggalkan? Kalau makna pertama yang ditinggalkan, maka dinamakan ini adalah lafal mankul. Lafal mankul. Kenapa ditinggalkan? Apakah karena uruf am, uruf khas, syar'i, istilahi?
rinci. Kalau makna dasar kemudian berpindah kepada makna uruf am. Misalnya lafal dabbah ataupun ilmu. Ilmu kan makna dasarnya kan husulu surah fil aqli ataupun ma'rifatu syai' ala ma huwa alih. Sekarang makna ilmu itu adalah sains. Uruf, misalnya ini kita tinggal di Eropa ya. Makna ilmu itu urufnya am di barat ya, di barat. Bukan cuma akademisi. Jadi kalau disebutkan ilmu pengetahuan itu yang terbayang adalah ilmu empirik, tajribah. Nah, itu sudah uruf amnya. Jadi makna dasar sudah ditinggalkan. Ilmu itu terbenar kepada metafisik, terbenar ke akli dan terbenar ke tarikh. Sekarang maknanya sudah sempit, urufnya sudah begitu. Salah emang pemindahan itu, tapi sudah menjadi uruf. Uruf apa? Uruf am. Ya. Ataupun pemindahan itu karena syar'i. Pemindahan itu kan makna pertama sudah dilupakan pada ruang lingkup syar'i. Seperti lafal sholah, makna sholah itu doa. Kemudian ada pergeseran makna sholah itu adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka dia namanya apa? Lafal mankul syar'iyan. Contoh yang lain tadi uruf yang am seperti fikih. Makna fikih pada dasarnya dia mencakupi tasawuf, mencakupi tauhid, mencakupi fikih. Fikih dengan makna sekarang. Itu pada dasarnya. Jadi mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin itu maknanya umum. Terbenar kepada fikih, tauhid dan tasawuf. Kemudian di abad ketiga ataupun di akhir-akhir abad kedua ataupun abad kedua itu maknanya sudah sempit. Fikih itu adalah ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum-hukum halal dan haram dan yang lainnya. Nah, kan ada pergeseran maknanya. Pergeserannya adalah karena syar'i ataupun uruf am. Uruf am apa syar'i? Nanti dijawab ya di akhir ya. Ataupun istilahi, perpindahan makna dasar ke makna kedua itu karena istilahi. Seperti istilah nahu isim, yang makna isim adalah banyak, kemudian terkhusus kepada satu kalimat yang menunjuk pada makna yang tidak ada zaman padanya. Dan seperti istilah-istilah dalam ilmu mantik seperti jauhar, arad, itu maknanya sudah khusus. Itu istilahi. Sebenarnya syar'i dengan istilahi itu sama-sama uruf, tapi karena syar'i urufnya adalah uruf khas tapi labelnya syariat, maka dibedakan dengan yang lainnya. Maka yang uruf khas karena syariat dinamakan syar'iyan. Uruf khas yang bukan syar'i dinamakan istilah. Itu bisa dibaca dalam Hasyiah Bajuri di jilid pertama pada kata-kata syar'an. Oke, syar'an. Wa in lam yutrak maudu'uhu al-awwalu. Maka tadi ceritanya makna yang pertama sudah ditinggalkan. Pada uruf itu ya. Jadi sholat ditinggalkan makna pertamanya yakni doa pada uruf fikih. Pada uruf fikih. Walaupun makna logatnya pada uruf logat itulah makna dasarnya. Jadi bukan ditinggalkan secara mutlak tapi ditinggalkan dalam ruang lingkup apa. Oke ya. Ada yang emang sudah ditinggalkan secara umum pada uruf am. Apabila makna dasarnya tidak ditinggalkan. Dan mangkul an itu makna dasar, mangkul ilih, yakni an darinya, ilahi kepadanya. Apabila tidak ditinggalkan makna dasar, maka dinamakan lafal itu dengan melihat kepada makna dasar namanya hakikat. Karena suatu lafal ada makna hakikat, ada makna majaz. Ada dua makna, tapi makna dasar tidak ditinggalkan. Maka lafal ke makna yang pertama dinamakan dengan hakikat. Dan lafal ke makna yang kedua dinamakan dengan majaz. Contoh di sini maklum asad binisbah ila hayawanil muftaris wa rajulus syuja'. Oke, saya rasa ini jelas. Saya simpulkan
Satu lafal ada maknanya satu, ada maknanya lebih dari satu. Lafal yang maknanya satu, kita lihat apakah terkhusus ataupun tidak. Kalau terkhusus dia alam. Kalau tidak terkhusus kita lihat apakah porsinya sama ataupun berbeda. Kalau sama dia tawatuk. Kalau berbeda namanya tasyah. Sekarang lafal yang maknanya lebih dari satu. Kita lihat apakah porsinya sama, yakni lafal itu ke makna yang lebih dari satu itu porsinya sama. Tidak ada anak tiri pada makna tersebut. Maka dia mustarak. Ataupun berbeda. Berbeda. Kita lihat dulu. Dua makna ini apakah makna pertama ditinggalkan ataupun tidak. Kalau ditinggalkan, maka ini namanya lafal mangkul. Mangkulnya terbenar kepada syar'i, urfi, baik uruf am, uruf khas, dan istilahi yang uruf khas. Ataupun maknanya tidak ditinggalkan makna yang pertama. Walaupun ada perpindahan kepada makna yang kedua. Maka makna yang pertama dinamakan hakikat, makna yang kedua dinamakan majaz. Oke? Kemudian, selesai. Kemudian kita lanjut. Wa kullu lafdin fahuwa binisbati ila lafdin akhar muradifun lahu intawafaka fil ma'na wa mubayyinun lahu in ikhtalafa fihi. Dan setiap lafal, maka lafal itu dengan melihat kepada lafal yang lain, dengan hubungan dengan lafal yang lain, itu muradif baginya lafal yang lain jika sesuai keduanya pada makna, dan mubayyin bagi lafal yang lain jika berbeda keduanya pada makna. Ini masyhur, dua lafal yang berbeda tapi maknanya sama namanya adalah muradif. Kalau ada berbeda maknanya, tabayun itu tidak mesti berbeda secara keseluruhan. Beda sedikit saja itu sudah dianggap. Ustaz Mahdi lapar kali ya? Itu apa? Mie pansit ya? Jangan buat saya lapar lah. Oke. Paham ya? Ini boleh antum baca dalam kitab Mi'yarul Ilmi ataupun Mihakun Nazar karya Imam Al-Ghazali. Di situ disampaikan maknanya sama. Makna dia lafal berbeda, maknanya sama, tapi ada perbedaan. Ada perbedaan. Di situ juga tidak dianggap lagi taraduf. Tabayun ya, tabayun juz'i bukan tabayun kulli. Saya rasa ini jelas. Lanjut ke depan. Kita habiskan aja pembahasan ini. Wa ammal murakkab, tadi pembahasan mufrad ya. Wa ammal murakkab fahuwa imma tamun wa huwa alladhi yasihu sukutu alaihi aw ghaira tam. Adapun murakkab, maka murakkab itu ada kala dia tam, makna tam apa? Sesuatu yang sah diam di atas sesuatu tersebut ataupun tidak tam. Yakni seperti daraba Zaidun. Sah mendiam dalam arti kita tidak perlu menunggu lafal yang lain seperti menunggunya ke fa'il. Jadi kan ada kritikan nih. Daraba Zaidun kan belum sempurna. Pasti ada siapa yang dipukul. Daraba Zaidun Amran. Berarti saat orang, saya menyampaikan, si Z memukul, orang masih bertanya-tanya nih, siapa yang dia pukul? Masih menunggu. Terus bagaimana maksud alladhi yasihu sukut? Mana alladhi yasihu sukut adalah dia tidak perlu menunggu lafal yang seperti menunggu mahkum alih dan menunggu mahkum bih. Misalnya saya menyebutkan memukul. Itu menunggu. Daraba Zaidun menunggu, tapi intidarnya menunggunya berbeda. Jadi yasihu sukut pada yang pertama tadi. Dia tidak menunggu seperti menunggunya mahkum alih dan menunggunya mahkum bih. Ini ditegaskan oleh Sayyid Syarif Al-Jurjani. Watam ini ihtamala sidqa wal kitbah fawal khabar. Tam, murakkab yang tam apabila dia terbenar dan salah, boleh benar dan boleh salah, maka dia dinamakan dengan khabar dan qadhiyah. Maka jika tidak ada ihtimal, maka dia dinamakan insya. Ini mazhabnya selain Taftazani. Menurut Taftazani, lafal murakkab
yang ada ataupun khabar dan qadhiyah itu ihtimalnya kepada sidku, sedangkan terbenar kepada kitbu bilazim. Mazhab jumhur suatu lafal tanpa melihat siapa yang mengungkapkan, hubungannya dengan realita, dia boleh benar dan boleh salah. Tapi coba perhatikan. Kul ataupun dua lebih banyak daripada satu. Fokus di lafalnya. Fokus di maknanya tanpa melihat ke realita. Sulit kan? Kalau misalnya yang nadari, makna yang nadari, alam ini berubah-ubah. Itu boleh, iya boleh tidak. Sebelum ada pendalilan. Tapi kalau dua lebih banyak daripada satu, itu untuk ihtimalnya sulit. Disampaikan oleh para ulama. Jangan lihat ke darurinya, lihat ke mafhumnya. Bikat'in nadar daripada yang di luar daripada maknanya itu. Makna dua lebih baik. Langsung otomatis pikiran kita. Maka oleh karena itu para ulama sebagian seperti Sa'atuddin Taftazani, kabar yang namanya informasi pada dasarnya itu benar. Cuma dia juga menunjuki kepada kadzib, salah, secara lazim. Jadi pada dasarnya dia sidku, tapi secara lazimnya ada ihtimal kepada gitu. Tapi nggak langsung. Buktinya kita kalau mendengar kabar yang terlintas dalam pikiran kita lebih dominan benar dulu. Walaupun boleh salah. Jadi benar tapi boleh salah. Sedangkan mazhab jumhur boleh benar dan boleh salah. Sedangkan menurut mazhab Taftazani dia benar tapi boleh salah. Bedakan ya. Ini bisa dibaca di Syarah Syamsiahnya Taftazani dan di, kalau nggak salah saya, di Talkhis Miftah, di Mutawwal. Taftazani ada syarah terhadap Talkhis Miftah. Oke. Tam apabila ada dua kemungkinan itu benar dan salah namanya adalah kabar dan qadhiyah. Apabila tidak ada ihtimal namanya insya. Ya, saya rasa masyhur. Fa in dalla ala talabil fi'li dilalatan awwaliyatan ay wad'iyatan fahuwa ma'al isti'la amrun. Maka jika ditunjuki insya ini di atas meminta melakukan satu perbuatan akan dalalah yang awaliyah, makna awaliyah wad'i. Fahuwa, maka lafal itu jika disertai dengan isti'la tinggi namanya amar. Nah, saya rasa ini jelas seperti perkataan kita idrib anta wa ma'al khudu, namanya soal. Khudu itu rendah, doa dan beserta yang tasawi sederajat namanya iltimas. Saya rasa ini jelas ya. Wa illam yadullah, maka jika tidak ditunjuki oleh insya itu maka namanya tambih. Yang masuk padanya tambih, tamani, menginginkan, taraji, ta'ajub, kasam, sumpah, dan nida. Oke, nida kan panggil kan? Panggil itu kan ada insya, belum hasil maknanya. Belum hasil. Hei, kesini. Itu belum hasil maknanya tanpa diucapkan. Kan insya itu hasil maksudnya dengan sebab diucapkan. Sedangkan kabar maksudnya sudah hasil sebelum diucap. Namanya kan informasi. Informasi kan sudah kejadian dulu baru diucapkan. Nah, bedanya apa? Pada amar itu ada talab. Pada amar dan pada doa dan iltimas ada talab. Ini ada insya juga menghasilkan suatu maksud dengan ucapan, tapi tidak ada talab. Masuk itu namanya yang masuk di bawah tambih itu tamani, taraji, ta'ajub, kasam dan nada. Wa amma ghairu tam, adakala dia tidak sempurna. Yang tidak sempurna ini adakala takidi seperti hayawanun natik, adakala tidak takidi seperti yang murakab daripada isim dan ada dan murakab kalimat dan ada. Jadi murakab yang tidak sempurna seperti hayawan natik. Hayawan natik itu murakab tapi ghairu tam. Ini belum ada kabarnya ataupun belum ada mubtadanya. Ataupun dia bukan takidi seperti yang murakab daripada isim dan ada. Zaidun fi. Zaidun isim, fi adalah ada. Itu belum sempurna. Zaidun kana. Belum
ghairu tam yang bukan takidi. Ataupun kalimat dan ada kana fi, fa'ala fi. Itu belum yang ghairu takidi. Sebagian para ulama, terus bagaimana dengan amar, dengan nahi? Para ulama sebagian memasukkan nahi itu pada amar. Karena nahi itu ya perintah juga, perintah untuk tahan. Jangan pacaran. Nah, itu meminta untuk jangan. Tapi karena satu yang berbentuk melakukan, satu bentuknya tahan, yang pertama dinamakan amar, yang kedua dinamakan nahi, tapi sama-sama talak. Ini menurut manatikah dan menurut bulaga. Adapun menurut mutakallim itu lebih dahsyat lagi. Amar dan nahi itu bukan talab tapi khabar. Dalam ilmu kalam Allah kan ada perintah dan ada larangan. Itu maksud perintah dan larangan adalah kabar. Allah memberitahu kalian untuk sholat. Itu mana aqimi salat, Allah memberitahu kalian untuk sholat. Semua dikembalikan kepada kabar. Oke ya. Saya rasa ini tidak berat poin-poinnya. Cukup di sini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Jadi, oke, bagaimana?